Komisinya gede banget, masih bisa profit emang. Gak akan nutup loh. Buset. Buset. Teknik scalping bagus nggak buat trading apalagi yang pemula katanya. Ya komisi itu adalah hal yang wajar, apalagi menentukan broker sehat itu dari mana ya, dari komisi dan swap. Ya iyalah, kalau nggak ada komisi swap segala macam, pertanyaan malah. Pertanyaan. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami. Ada saya Syam dan ada Master Sony ya. Saya Sonson, iya betul. Yang kayaknya kedengarannya agak bindeng ya. Fit ya, agak bindeng ya. Tapi buat teman-teman di luaran sana, kita selalu on fire. Ya dong. Ngasih edukasi sama informasi ya. Betul. Nah untuk hari ini seperti biasa kita mau jawab pertanyaan-pertanyaannya para warga netizen. Iya betul. Di trader menjawab, mentor Kebalik kan? Trader bertanya, mentor berjawab episode 3 ya. Gak kerasa udah episode 3 ya. Iya betul. Dan dari episode pertama ini tuh menarik banget, banyak banget informasi yang kita dapatkan. Kita juga tahu jadi ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di luaran sana tuh yang mungkin selama ini tuh nggak berani untuk langsung bertanya. Betul. Entah karena mungkin canggung atau merasa saya bukan member di D-Max. Padahal ini terbuka gratis dan memang teman-teman siapapun itu bisa untuk bertanya di sini. Betul. Jangan kan bertanya ya. Nanya tandingnya langsung aja dikasih tahu. Dikasih tahu apa sih yang enggak buat teman-teman di luar sana Ya, gitu betul. kan. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan lah kalau di D-Max itu. No secret. Betul. Oke. Boleh yang pertama mungkin silakan. Langsung nih. Boleh kita langsung aja. Soalnya operatornya udah makin pelit nih. Waktunya ya. Sebelumnya 30 menit, sekarang cuma dikasih 15 menit gitu. Oke, siap. Gak apa-apa, mudah-mudahan maksimal ya. Ya. Saya dulu. Boleh, silakan. Oke, ya. Pertama nih. Saya mau cari yang mana ya? Nah, ini bagus banget. Pertanyaan yang paling suka sering tanyakan nih. Dari Bill.Yaryanto. Oke, yang ini ya. Komisinya gede banget, masih bisa profit emang. Gak akan nutup loh. Buset. Buset. Sebenarnya sebelum dijawab, coba kita kembalikan pertanyaannya. Kalau komisinya kecil, bisa profit nggak? Betul. Banyak juga teman-teman kita di luar sana ya, yang nggak ada komisi, nggak ada swap, bahkan splitnya kecil, Tapi nggak bisa profit. nggak bisa profit. Ada yang bisa profit, tapi nggak bisa WD. Betul ya. Jadi kalau dari Pak Bill Yaryanto ya, B.Yaryanto ini sebetulnya komisi gede nggak tuh, ya itu relatif ya. Kalau kita ngomongin besar kecil itu relatif. Ada orang bilangnya besar, ada juga orang yang bilangnya cukup kecil dan wajar. Cuman permasalahan kita adalah apakah ini worth it? Komisi besar ini worth it atau enggak ya? Kalau menurut saya sih pertama ya, Lamborghini pun yang mahal ada yang beli. Ya iyalah. Ya. Jadi bukan masalah di komisinya ya. Bukan masalah di komisinya. Pertama ya itu. Jadi menurut saya itu adalah antara worth it atau enggaknya gitu ya. Yang pertama tuh worth it atau enggaknya. Dan kalau misalkan di D-Max, member kita tuh nggak ada yang pernah ngeluh komisinya besar. Kenapa? Nggak ada. Betul ya, nggak ada ya. Kenapa? Ya semua fasilitasnya pun mumpuni lah gitu. Yang kedua, signal kita pun masuk kok. Mas, Gitu. masih inilah sepadan lah gitu. Sepadan loh, masuk loh. Jadi bukan artinya, contoh kayak kemarin deh. Ya, kita di GU. Di GU kita live tradingnya sell limit 23, TP-nya di 123 ya. TP 123. Sell limit 1.23, TP-nya di sekitar 11 lah, 1.21. Itu ada 200 pip loh. Signalnya 200 pip ya. Cuman tadi pagi di cut profit dan dapatnya 90 pip. 90 pip dikurangin 5 pip ya. $90 dikurangin $5 komisi. Itu tuh Iya masih worth it banget lah. iya worth it dan masuk akal gitu lah. Jadi menurut saya tuh komisi itu bukan hal untuk diperdebatkan. Toh dengan kita dari komisi pun kita banyak banget mendapatkan semua semua fasilitasnya.
Betul. Ada juga yang komisi besar tapi fasilitasnya nggak ada. Nah itu menurut saya rugi. Nah kalau di sini kita paham, kita menyadari akan adanya komisi dan kita balikan lagi oleh fasilitasnya yang menurut saya cukup VIP ya. Iya, banget VIP banget Gitu. malah. Jadi kalau ditanya komisinya gede masih bisa profit, emang bisa kok. Gitu. Bahkan ada yang balik modal Pak. Bukan cuma profit ya. Iya. Bukan cuma profit, kita ngomongin balik modal, ini udah balik modal. Ya, kita ngomongin bukan profit doang loh. Tapi ini udah balik modal, udah. Jadi aman. Jadi udah masuk rekening, uangnya udah Masuk. diambil lagi ya. Masuk rekening. Jadi jangan sampai kita udah balik modal malah dipersulit WD-nya. Nah ini Lah percuma mau profit 1000% juga kalau nggak bisa WD ya buat apa? betul ya. Kalau di kita enggak kok. Kalau di kita ininya ya komisi itu adalah hal yang wajar, apalagi menentukan broker sehat itu dari mana ya, dari komisi dan swab. Ya iyalah, kalau nggak ada komisi swab segala macam, pertanyaan malah. Pertanyaan. Justru Broker itu untungnya dari mana? nah, broker untung dari mana? Itu gitu. Apalagi sekarang di Dimex udah menghilangkan swab. Iya, kita udah ya udahlah swab gitu hilangin gitu. Swab udah hilang dan sekarang dengan komisi, dari komisi pun masih wajar. Ya, sekarang apa? Karena ya inilah broker yang betul tuh. Broker untung dari mana ya? Dari sini. Kita buka-bukaan aja ya. Ya, Tapi nah ini loh, broker yang mahal tuh itu broker yang sehat. betul, karena ada biaya operasional segala macam yang mana harus dibayar gitu. Betul ya. Oke, lanjut aja Mas Yam. Oke, next. Oh ini yang pertama berarti ada dari Bapak atau Ibu, mohon maaf ya karena nggak terlihat. Kenapa mesti dari Bapak atau Ibu MNWAA 118. Pertanyaannya adalah kenapa mesti modal besar kalau kita bisa entry hanya 0,10 dengan margin $100 kan pakai TPSL. Betul. Bagus banget tuh. Bagus banget pertanyaannya. Gini, kalau kita terjun ke sebuah bisnis, nggak usah berbicara ini trading forex ya, apapun itu, otomatis kita itu akan mengharapkan modal untung yang besar kan. Nah, kita berharap untungnya maksimal, tapi dalam usahanya nggak maksimal. Nah, usaha itu salah satunya ya termasuk dengan menyiapkan modal. Kita mau hasil yang banyak, ikan yang besar, tapi nggak siapin pancingan yang cukup kuat untuk menampungnya. Betul. Masalahnya di situ. Nah, kebanyakan orang itu bertanya modal minimal berapa sih gitu kan? Nggak minimal, tapi modal yang ideal yang harus disiapkan. Kalau mau terjun ke dunia forex harus istilahnya jangan setengah-setengah. Karena kalau misalkan kita setengah-setengah ya hasilnya pun ya setengah-setengah juga. Nggak mau kan tentunya seperti itu. Walaupun iya betul, enaknya di trading forex itu bisa pasang stop loss dan take profit. Ya. Masalahnya gini, kalau modalnya 10.000 perbandingannya dan modal $1.000. Modal $10.000 kita pasang stop loss di $100. Nah, modal $1.000 kita pasang stop loss juga di $100 juga. Ketika dua-duanya sama-sama kena SL, yang $10.000 kehilangan $100, yang mana itu cuma 1% dari modalnya. Ya. Yang modal $1.000 kehilangan $100 juga, tapi masalahnya 10% itu ya. 10% dari modalnya. Karena masih banyak persepsi yang salah berhitung tuh dalam artian kayak gini. Saya modal 10.000, loss 5.000, rugi 50% kan. Banyak yang mikir ya udahlah tinggal recovery balikin lagi 50%. Salah. Enggak ya. Itu terus nanti 100%-nya. Betul, itu maksudnya. Kalau misalkan kita nyiapin modalnya mepet, istilahnya kita nggak punya banyak amunisi dan sekali stop loss dropnya 10% dan ke psikologis kita drop 10% itu berat banget. Goyang sih, Gitu. pasti goyang. Iya, karena kita tuh kan trading mau enjoy, mau profitable, mau ya menghasilkan, kita mau make money dari bisnis ini. Masa iya kita mau main-main, mau istilahnya pelit-pelit sama modal yang sebenarnya modal tuh buat kita sendiri juga. Betul. Gitu. Nggak usah takut teman-teman. Jadi kenapa harus modal gede? Modal gede itu bukan buat kami, bukan buat perusahaan, tapi buat Bapak Ibu sendiri. Untung 1% dari $1.000 $10 kan. Tapi 1% dari $10.000 adalah $100. 1% dari 1 miliar adalah 10 juta. Bapak Ibu silakan pilih yang mana. Tuh, berarti besar modalnya persentasenya kecil ini. Persentasenya kecilin biar enjoy tradingnya gitu. Sepakat sih kalau masalah modal ya, karena kan teman-teman sana tuh pengennya tuh modal minimal hasil maksimal. Itu kebanyakan teman-teman udah banyak terkontaminasi sama iklan-iklan yang Iya. tidak bertanggung jawab. Platform sebelah ya. Platform sebelah gitu, iming-iming lah.
Oke lah. Selanjutnya coba Dari Nalina DMB. Setelah jadi member, apa bakal diajarin buat analisa juga master? Nah, ini betul banget. Ya, pertanyaan juga bagus ini dari Ibu Nalina ya. Setelah jadi member, jelas pasti akan kami ajarkan bahkan sampai teknik-tekniknya. Ya, bahkan tujuan kita tuh bukan disuapin sama Signal, bukan ya. Enggak loh. Tujuan kita bukan nyuapin Signal, tapi tujuan kita adalah benar-benar untuk mengajak Bapak Ibu, ya, membimbing Bapak Ibu agar bisa menjadi trader yang mandiri. Nah, untuk menjadi trader mandiri ini dipersingkat Bu waktunya Bu. Dulu saya latihan bertahun-tahun trading ya, kita bahkan lah pasnya juga pasti yakin bahkan berapa tahun. Untuk bisa benar-benar merasakan hasilnya ya, itu minimal 3 tahun lah. 3 tahun. Itu minimal. Minimal 3 tahun. Sekarang gini. MC nggak pernah MC nggak? Pernah banget lah. Karena gini sebenarnya kuliah dokter berapa tahun sih mau jadi dokter? Bener. Jadi arsitek berapa tahun kuliah? Jadi profesi apapun itu nggak bisa dengan cara Instan. 1 bulan gitu. Sepakat banget sih. Bener Bu. Apalagi ini untuk menjadi traders profesional ya, trader Betul. mandiri ya. Itu dipersingkat sama kita tuh Bu. Jadi kita ada yang namanya DE Class ya, di Max Education Class batch 5 sekarang. Batch 5. Batch 5 di mana ini tuh udah berbentuk silabus ya. Jadi Ibu kayak kurikulum mata kuliah ya. Tujuan dari basic, intermediate, advance, bahkan di bulan keempatnya kita ajarin tekniknya. Betul. Jadi dipersingkat lagi, dikasih matangin lagi. Udah gitu apa? Ya terus kita bimbing Bu. Artinya apa? Ibu gak akan mungkin bisa ya, atau gak harus belajar seperti kita yang di atas 3 tahun loh untuk belajar trading forex tuh. Gak harus. Bahkan gak harus sampai MC juga gak harus. Karena kita yang udah ngalamin. Betul. Untuk jadi pembelajaran Bapak Ibu di sana. Betul ya. Selama Bapak Ibu benar-benar nurut sama kita ya, sama kami, saya rasa belum ada ya yang sama MC itu. Gak ada. Karena istilahnya kita udah ngalamin pahit manisnya di dunia forex dan kita istilahnya kalau jalan tuh udah tahu mana lubang, mana jalan yang benar gitu. Benar gitu ya. Jadi kalau diajarin buat analisa itu pasti, karena tujuan kita adalah membuat Bapak Ibu menjadi trader yang mandiri ke depannya tuh. Dan harapan kita juga Ibu, Bapak Ibu ke depannya bisa membagikan juga ilmu-ilmunya. Iyalah, biar Gitu. lebih bermanfaat lagi. Betul di situ ya. Oke, lanjut next. Oke, setelah itu ada dari ini nih menarik. Ibu yang satu ini udah berkali-kali bertanya ya. Takutnya saya dimarahin gak dijawab-jawab. Dari Ibu Reni Rasmini 055. Nah, Instagramnya silahkan di follow. Kalau teknik scalping bagus nggak buat trading apalagi yang pemula katanya. Oke, gini teknik trading itu kan sebenarnya kita tahu ada scalping, intraday dan swing trade. Umumnya ada 3. Nah, yang mana yang bagus untuk pemula? Sebenarnya itu akan kembali lagi justru tujuannya learning by doing. Ketika orang udah, kenapa sih di Max itu harus punya akun dulu gitu? Ya karena kan kita sistemnya itu learning by doing ya. Yes. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gini, cara belajar terbaik itu adalah dengan melakukannya. Kalau kita tidak melakukan, kita hanya sebatas teori, kita nggak akan tahu. Nggak akan. Tiga-tiganya sebetulnya bagus cara trading itu, tapi makanya kita harus langsung atau sambil terjun itu adalah untuk menemukan mana yang cocok untuk kita. Jadi kalau misalkan scalping bagus nggak? Ya kalau misalkan menurut lihat secara teorinya sebenarnya scalping itu kurang ideal untuk belajar awam banget ya. Betul ya. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang di lapangan ternyata walaupun awam banget kok malah cocoknya itu dan menghasilkan di scalping. Malah jago scalping ya. Malah jago gitu. Saya aja kadang kok bisa gitu ya. Saya nggak bisa kayak gitu. Nah, scalping itu bisa jadi bagus kalau memang cocok. Jadi sebenarnya jawabannya adalah tergantung kecocokan atau style trading metodenya yang mana yang cocok buat teman-teman. Apakah itu scalping, intraday atau swing trade. Karena kita nggak bisa paksakan. Kalau misalkan Bu Reni ini misalkan cocoknya adalah scalping, maka kita nggak akan bisa paksakan untuk intraday. Dan enaknya di Max itu kita juga nggak sekedar mengedukasi, tapi kita juga melihat oh bapak ini, ibu ini nggak cocok dikasih teknik swing trade. Kita pasti akan lebih menyarankan ini loh yang cocok, ini loh banyak teknik yang bisa dipelajari di sini. Yes, betul. Jadi di Max nggak pernah mengubah gaya ibu tradingnya. Iya, karena nggak akan bagus nanti ya. Kita tuh lebih seperti menyempurnakan. Seperti kemarin ya, ada ibu satu dari Cibaduyut ya, dia pemakai stokastik. Oh stokastik, oke. Dia pemakai stokastik dan belajar di sebelah katanya tuh seperti ini. Dan menurut saya itu adalah, saya tanya balik, penggunaan seperti ini ibu ke floating terus nggak? Ke floating. Gitu. Pertanyaannya kenapa?
Ya karena ibu salah bacanya, salah dijelaskannya dari awal. Dan setelah diperbaiki sama saya sedikit sharing, dan akhirnya luar biasa banget. Makin pede tradingnya dan hasilnya juga, wah seminggu kemarin beliau coba di tradingnya langsung hasilnya profitnya cukup gede. Oke, Gitu. jadi sebenarnya masalah sebelumnya itu adalah ibu ini dipaksakan untuk sesuatu yang tidak cocok ya. Iya betul. Dan ditambah lagi diajarkannya itu adalah salah. Jadi salah cara membacanya. Oh oke. Gitu. Harusnya indikator ini seperti ini pemakaiannya. Tetapi karena diajarkannya salah, akhirnya pun kan pasti akan Hasilnya juga pasti salah. betul gitu. Dan kita nggak mengubah gitu. Ini kita hanya mengkoreksi dan memperbaiki cara membacanya doang. Udah. Gitu. Dan menambahkan sedikit tambahan lah, ya, teknik tambahan untuk menyempurnakan teknik tersebut. Oke. Jadinya pun ya saya udah bisa trading mandiri, hasilnya pun udah maksimal. Menurut saya sih cukup ya untuk seorang pemula tuh. Lebih dari cukup sebetulnya. Bener, Karena kita ngasih jalannya ya. betul. Saya cuma ngomongin doang, Bu, SAU tuh, Bu, Euro tuh. Udah paham sendiri. Ya, dia langsung paham, dia langsung, oh iya siap. Dia langsung pasang buy limit. Jadi sistemnya itu adalah averaging. Tapi saya memberikan arahan yang bagus gitu. Area averaging yang bagus tuh di mana sih? Dan cara exitnya juga bagus. Jadi paham akan hal itu Betul gitu. Cara exitnya ya ketika floating ya, averaging ketika floating diambil tengah-tengah itu udah sesuai banget dan hasilnya wah luar biasa sih. Nah itulah learning by doing tuh mau nggak mau pasti akan lebih bagus hasilnya. Benar. Wow, pertanyaan juga mulai semakin kesini tuh semakin bagus-bagus ya. Bagus, serius. Makin yang mulai terbuka ya dari episode 1, episode 2, episode 3. Benar-benar semakin terarah banget pertanyaannya. Oke, berarti kita next pertanyaan selanjutnya. Ini agak menarik nih. Ini nih. Boleh Pak Sam. Ada 2 orang yang bertanya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab kedua orang tersebut ya. Karena pertanyaannya sebenarnya temanya sama. Mirip ya. Dari Ibu Sinta, Sinta Silpiani dan Bapak Relizi. Oke, yang pertama pertanyaannya itu adalah ada tips untuk menghadapi market yang sedang dilanda isu resesi di tahun depan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, isu resesi di 2023 ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang trader? Saya rangkum jadi satu pertanyaan ya. Bertanya masalah resesi di 2023. Ini resesi 2023 itu emang suatu hal yang serius loh. Iya banget. Itu bahkan saya lihat saham-saham hari ini merah semua. Merah semua. Dari bulan 11 juga minggu ini bagus, tapi anjloknya lebih ngeri. Gila. Terus aja kayak gitu. Beda banget. Trading turun masih nggak masalah. Ini saham dikasih merah semua, ngeri banget. Hancur dong sahamnya. Bisa udah berantakan sebetulnya. Gila, Nah, masalah resesi ini sebenarnya banyak orang yang nggak notice ya. Kebanyakan yang nggak notice itu adalah orang-orang yang benar-benar cuma sekedar kerja di perusahaan, nggak punya bisnis atau apa, dia itu cuek aja, yang penting masih digaji. Padahal resesi itu bisa menurunkan value atau nilai dari uang atau harta yang kita miliki loh. Kalau misalkan kita kayak 100 miliar hari ini, bisa jadi ketika ada resesi kita cuman kayaknya tuh turun setengahnya aset kita tuh nilainya. Nah banyak yang nggak notice di situ. Tapi kalau kebanyakan dari teman-teman pengusaha itu udah pada notice di awal. Bahkan mereka ada yang punya perusahaan kayak melakukan efisiensi di perusahaannya. Terus di perusahaan-perusahaan yang besar banyak teman-teman pun di rumah bisa lihat di berita-beritanya dari mulai 1000-an PHK sampai 14.000 atau 15.000 karyawan di PHK. Apakah itu gosip gitu? Silahkan cek sendiri karena yang memberitakan pun apa sih istilahnya tuh media-media gede gitu. Nah gimana kita harus menghadapi isu resesi tersebut? Kalau saya bukan menghadapi, maksud yang saya lakukan itu adalah menyambut malah karena ya menyambut ya rumornya welcome resesi karena ketika resesi datang disitulah peluang di market forex muncul dan jauh lebih besar daripada biasanya. Dengan garis bawah harus teman-teman tahu di sini harus dengan ilmu yang mumpuni. Kalau misalkan akan saya gimana dong mau tradingnya takut karena saya masih awam. Ya masuknya di Dimex biar dibimbing, biar ada signal, biar tradingnya bareng-bareng jadi lebih safety gitu.
Karena kalau berbicara resesi ini nggak main-main. Kalau kita lihat sekilas gambarannya aja, waktu hari pertama Rusia nyerang Ukraina, di emas dampaknya kayak gimana, terus waktu suku bunga dampaknya seperti apa. Resesi itu kayak gitu bisa tiap hari atau bisa lebih banyak gitu. Bayangkan peluang yang ada di market seperti itu. Jadi nggak usah takut. Kita sambut resesi ini dalam artian bukan mendoakan ya, tapi dalam artian kita akan memanfaatkan peluangnya untuk resesi ini, karena momentum seperti ini kemungkinan nggak akan terjadi lagi. Resesi ini adalah transfer wealth atau transfer kekayaan, karena banyak orang-orang sekarang aja udah kebukti orang terkaya kedua dunia udah digantikan. Benar. Itu baru tahap awal resesi, apalagi nanti banyak yang bakal muter gitu kan. Orang-orang terkaya dunia itu bakal turun kekayaannya dan banyak orang-orang yang bakal thriving, banyak orang-orang yang bakal tiba-tiba entah menjadi kaya atau mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau teman-teman ada yang suka sejarah, di Indonesia pun banyak produk-produk resesi atau produk-produk krisis ekonomi. Salah satunya adalah Bapak, kalau nggak salah, Sandiaga Uno ya. Nah itu beliau pun pemain saham dan dia mendapatkan keuntungan ketika market sedang tidak baik-baik saja. Betul. Jadi tergantung kita. Suatu hal itu bisa jadi buruk kalau perspektif kita melihat dari sisi buruknya. Tapi kalau perspektif kita melihat dari sisi baiknya, maka suatu hal itu bisa jadi peluang, kan gitu ya. Nah, jadi kita hadapi bareng-bareng ya. Nanti kita next time lah kita bahas ini. Kayaknya perlu dibahas deh pas yang part 2-nya. Part 2-nya nanti kita kemarin bikin kan part 1 udah ya. Resesi 2023 istri pas 1 ya. Part 2-nya ini harus makin dibahas karena kalau kita analisakan dia dari saham-saham yang udah murah, udah pada anjlok harganya, udah pada turun. Saya lihat ini sebagai diskon. Saya pribadi. Betul, diskon loh itu. Diskon loh. Saya lihat sebagai diskon. Apalagi saham BCA turun. Kalau saya nunggu sih saham BCA. Mungkin saya sih bakal mengalokasikan sedikit di yang trading forex ke BCA ya, ke BBCA nih. Iya. Karena iya benar, karena ketika resesi di sesi awal itu biasanya emang bakal anjlok luar biasa. Cuman ketika dia recover marketnya itu akan cepat banget dan akan lebih besar daripada nilai yang pas kita beli, jauh lebih besar. Biasanya seperti itu. Sepakat banget. Ya menarik banget ya pagi trading forex. Wah. Dan resesi ini harus kita bahas nanti ya next time. Ya. Kalau saya pribadi saya merasa beruntung sudah belajar dulu trading forex ya. Artinya apa? Ketika saya menginjak umur 30 tahun dan saya paham dengan akan reset ekonomi ini, ya, dan saya coba baca-baca, ini betul sepakat. Ini tuh adalah transfer kekayaan antara bisa banget nih yang miskin jadi kaya banget atau yang kaya jadi miskin banget. Betul, bisa banget. Ini bisa banget tergantung kita mengelola uangnya. Sekarang tuh tatanan orang terkaya di dunia udah mulai goyah. Bahkan yang nomor 2 kan udah digantikan sama orang India kalau nggak salah. Wow, harus dibahas lagi sih ini. Waktu kita bahas di episode pertama tentang resesi ini, dulu tuh belum rame resesi itu. Belum. Orang-orang juga ini mah apa orang sih? Masih gitu. Pada bodo amat pasti. Sekarang orang malah pada nyari resesi itu apa sih, gimana dampaknya gitu. Ini tuh pada nyari itu karena media benar-benar nge-booming up ya. Iya. Nge-booming up yang ini nih, apa namanya? Saham GoTo. Oh iya, itu PHK karyawannya juga udah gede banget. Saham GoTo. Nah, itu dari situ GoTo tuh. Saham GoTo yang benar-benar anjlok. Orang baru pada nge-lag apakah benar akan resesi. Terus resesi itu apa sih gitu. Padahal sebenarnya indikasinya udah bisa dilihat dari beberapa bulan sebelumnya sebetulnya. Benar gitu. Jadi kayak orang tuh dikasih tahu gini ya, awas mana tsunami ini. Tapi orang mau main ke pantai. Kalau ombaknya belum kelihatan nggak akan kabur. Kalau orangnya belum kelihatan ombaknya belum gede banget, nggak akan lari. Nggak akan lari. Saya udah kelihatan ombaknya dari jauh nih ya. Udah bisa ngelihat lah berdasarkan pengalaman segala macam. Jadi udah aware dari awal gitu, udah prepare. Nah, saya juga pengen teman-teman di luar sana tuh ya kita pengen mulai prepare deh, kita nggak usah takut tapi malah kita coba untuk sambut ini adalah sebuah peluang gitu yang lumayan gede gitu. Waduh, panjang kok bahasa sisi itu kalau waktu. Oke, Pak Operator berapa menit lagi? Oh udah 25 menit. Ya udah gak apa-apa ya. Berarti sampai situ dulu, ditutup sama resesi barusan. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Ternyata kita sudah 25 menit. Gak kerasa banget. Gak kerasa banget ini. Wah, ya ini efek dari pertanyaannya banyak. Terus yang kedua tuh
pertanyaannya benar-benar nusuk sih, benar-benar daging semua. Bagus pertanyaannya. Benar-benar nusuk dan ya akhirnya kita juga mau nggak mau kalau misalkan menjawabnya singkat, saya rasa sayang banget. Iyalah. Oke. Sekian mungkin dari kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Syam Dan saya Sonson. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye.